Harga emas di Indonesia terus mengalami kenaikan. Berikut adalah informasi terkini mengenai harga emas pada tanggal 21 dan 22 November 2024. Kenaikan harga emas. 0.21 November 2024. Harga emas 24 karat antam naik sebesar Rp10.000 per gram dari Rp1.498.000 menjadi Rp1.508.000 per gram. Harga buyback juga meningkat Rp12.000 menjadi Rp1.362.000 per gram, sehingga selisih antara harga jual dan buyback adalah Rp148.000 per gram. 0.22 November 2024. Kenaikan berlanjut dengan harga emas antam yang meloncat lagi, naik Rp12.000 menjadi Rp1.520.000 per gram. Harga buyback juga naik Rp14.000 menjadi Rp1.376.000 per gram, dengan selisih harga hari ini menyusut menjadi Rp144.000 per gram. Rincian harga emas. Berikut adalah rincian harga emas untuk beberapa ukuran pada tanggal 21 November 2024. Ukuran emas, gram, harga emas antam, Rp, harga emas UBS, Rp. 0.0, 5, 804.000, 797.000. 0.11.50, 8.000, 1.47, 2.000. 0.22.966.000, 2.922.000. 0.57.355.000, 7.220.000. 0.1014.620.000, 14.36, 3.000. 0.2536.40, 0.000, 35.8, 37.000. 0.5072.65, 0.0007, 1.5, 24.000. 0.100145.120.000. 0.25036, 2.50, 0.000. 0.5007, 24.75, 0.000. 0.1000, 1.448.60, 0.000. Harga-harga ini mencerminkan nilai dasar yang ditetapkan oleh logam mulia dan dapat bervariasi tergantung pada tempat pembelian. Faktor penyebab kenaikan. Kenaikan harga emas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global. Situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil seringkali mendorong investor beralih ke emas sebagai aset aman. Permintaan dan penawaran. Jika permintaan melebihi penawaran, harga akan cenderung naik. Kebijakan moneter, suku bunga yang rendah dapat meningkatkan daya tarik emas sebagai investasi. Inflasi, tingkat inflasi yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan kenaikan harga emas. Dengan tren kenaikan ini, investor disarankan untuk memantau kedua jenis harga, jual dan buyback, agar dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik di pasar emas batangan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga emas saat ini meliputi. Point 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral, terutama Federal Reserve di Amerika Serikat, memiliki dampak signifikan terhadap harga emas. Ketika suku bunga diturunkan, emas menjadi lebih menarik bagi investor karena tidak memberikan imbal hasil. Hal ini mendorong perpindahan investasi dari aset berisiko seperti saham ke emas sebagai bentuk perlindungan nilai. Point 2. Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, seperti konflik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina, meningkatkan permintaan emas sebagai aset safe haven. Dalam situasi yang tidak stabil, investor cenderung beralih ke emas untuk melindungi kekayaan mereka. Point 3. Permintaan pasar. Permintaan untuk emas, baik dari sektor perhiasan maupun investasi, terus meningkat. Negara-negara seperti India dan China memiliki permintaan tinggi untuk perhiasan emas, terutama selama musim pernikahan dan festival. Selain itu, pembelian oleh Bank Sentral juga berkontribusi pada lonjakan harga. Point 4. Inflasi.
Tingginya tingkat inflasi membuat masyarakat lebih memilih untuk berinvestasi dalam emas daripada menyimpan uang dalam bentuk tunai yang nilainya dapat tergerus inflasi. Emas dianggap sebagai lindung nilai yang lebih stabil dalam menghadapi inflasi. Point 5. Nilai tukar dolar as. Harga emas di pasar internasional biasanya dihargai dalam dolar AS. Ketika nilai dolar melemah, harga emas menjadi lebih murah bagi investor dengan mata uang lain, sehingga meningkatkan permintaan. Sebaliknya, penguatan dolar dapat menekan harga emas, tetapi jika disertai ketidakpastian ekonomi, harga emas tetap bisa naik. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang mendukung kenaikan harga emas di pasar global saat ini. Perbedaan antara harga emas dan harga buyback memiliki dampak signifikan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana perbedaan ini mempengaruhi investor. Point 1. Definisi dan perbedaan harga. Harga emas, ini adalah harga yang ditetapkan saat investor membeli emas dari toko atau penyedia emas. Harga ini biasanya lebih tinggi karena mencakup biaya produksi dan margin keuntungan dari penjual. Harga buyback. Ini adalah harga yang ditawarkan oleh toko emas ketika investor menjual kembali emas yang telah dibeli. Harga buyback umumnya lebih rendah dibandingkan dengan harga beli, menciptakan selisih yang dikenal sebagai spread. Point 2. Dampak pada keputusan investasi. Perhitungan keuntungan. Investor perlu memperhitungkan selisih antara harga beli dan harga buyback untuk menentukan potensi keuntungan atau kerugian. Jika selisihnya besar, investor mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit saat menjual kembali emas mereka. Strategi jangka panjang, karena harga buyback lebih rendah, investasi emas cenderung lebih menguntungkan jika dilakukan dalam jangka panjang. Investor disarankan untuk menahan emas mereka selama periode tertentu untuk memaksimalkan potensi keuntungan ketika harga emas naik. Point 3. Risiko kerugian. Penjualan segera. Jika investor membeli emas dan segera menjualnya, mereka hampir pasti akan mengalami kerugian karena harga buyback yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk tidak hanya mempertimbangkan harga saat membeli, tetapi juga bagaimana dan kapan mereka berencana untuk menjual. Fluktuasi pasar. Harga emas dapat berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar global. Investor harus terus memantau perkembangan ini untuk menentukan waktu yang tepat untuk menjual, agar tidak merugi akibat selisih harga yang tinggi. Point 4. Contoh simulasi. Misalnya, jika seorang investor membeli emas seharga Rp1.500.000 per gram dan harga buyback saat ini adalah Rp1.376.000 per gram, selisihnya adalah Rp124.000 per gram. Jika investor menjual emasnya sekarang, mereka akan merugi sebesar selisih tersebut. Namun, jika mereka menunggu hingga harga emas naik secara signifikan, potensi keuntungan bisa lebih besar. Secara keseluruhan, pemahaman tentang perbedaan antara harga emas dan harga buyback sangat penting bagi investor untuk mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan dari investasi mereka di pasar emas. Harga emas saat ini menunjukkan stabilitas, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakannya dalam waktu dekat. Berikut adalah analisis mengenai kemungkinan arah harga emas ke depan. Point 1. Stabilitas harga saat ini. Pada 22 November 2024, harga emas batangan dari PT Aneka Tambang Tbk, Antam, dan UBS tercatat stabil. Misalnya, harga emas Antam untuk 1 gram berada di Rp1.546.000, sementara UBS di Rp1.486.000. Stabilitas ini memberikan peluang bagi investor untuk mempertimbangkan pembelian, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi global. Point 2. Faktor ekonomi dan geopolitik. Kebijakan moneter. Penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS dapat meningkatkan daya tarik emas sebagai aset safe haven, karena biaya penyimpanan emas menjadi lebih murah. Jika suku bunga terus dipangkas, harga emas kemungkinan akan meningkat. Ketidakpastian global. Situasi geopolitik yang tidak stabil, seperti ketegangan di Timur Tengah dan konflik di Ukraina, seringkali mendorong permintaan emas. Ketidakpastian ini bisa menyebabkan lonjakan harga jika investor mencari perlindungan. Point 3. Permintaan dan penawaran. Permintaan untuk emas tetap tinggi, baik dari sektor investasi maupun perhiasan. Namun,
Pasokan terbatas karena faktor-faktor seperti penurunan kadar biji dan kelangkaan deposit baru. Ketidakseimbangan antara permintaan yang kuat dan pasokan yang terbatas dapat mendukung harga emas untuk tetap tinggi. Point 4. Inflasi dan nilai tukar dolar. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung mendorong investor untuk membeli emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Selain itu, jika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, harga emas di Indonesia juga akan meningkat. Kesimpulan. Meskipun saat ini harga emas stabil, banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga ke depan. Dengan adanya potensi penurunan suku bunga dan ketidakpastian ekonomi global, ada kemungkinan harga emas akan terus naik dalam waktu dekat. Namun, investor juga harus mempertimbangkan risiko dan fluktuasi pasar yang mungkin terjadi. Memantau perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter akan menjadi kunci dalam menentukan waktu yang tepat untuk berinvestasi dalam emas.